bahwa di dalam Al-Quran ada 30 ayat yang kalau sering dibaca itu 30 ayat, yaitu surat Al-Mulk, dia akan menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita. Surat Al-Mulk. Makanya di hadis yang lainnya masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikatakan man qara'a suratal mulk, man qara'a suratal mulki kulla lailatin ja'at tujadilu an sahibiha. Siapa yang bisa baca surat Al-Mulk setiap malam, maka surat Al-Mulk akan datang kepada kita menjadi tameng kita nanti pada hari kiamat. Tujadil itu akan mendebat nanti malaikat azab pada hari kiamat nanti. Ketika di alam kubur, dalam hadis yang lainnya dikatakan ketika di alam kubur ada seseorang yang hendak disiksa dari sebelah kanannya, maka surat Al-Mulk hadir di sebelah kanannya dan mengatakan, jangan kau siksa sebelah kanan orang ini karena sesungguhnya tangannya pernah digunakan untuk memegang mushaf dan membaca surat Al-Mulk. Kalau mau disiksa dari arah atasnya surat Al-Mulk kemudian hadir dan mendebat malaikat dan mengatakan, jangan kau siksa bagian mulutnya karena sesungguhnya mulutnya pernah digunakan untuk membaca surat Al-Mulk. Begitu seterusnya. Artinya surat Al-Mulk itu betul-betul menjadi tameng kita nanti pada hari kiamat dari siksa kubur, siksa seluruh akhirat maupun siksa kubur dan siksa-siksa yang lainnya. Ini surat Al-Mulk. Dan baginda Rasulullah SAW senantiasa melazimkan dirinya untuk membaca surat Al-Mulk setiap harinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Uswah beserta jajaran, yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, bapak, ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kalau dikatakan bahwa Ramadan itu menjadi madrasah, Ramadan menjadi sekolahan untuk kita, itu memang betul-betul terbukti dari ibadah-ibadah yang biasa tidak kita lakukan di luar Ramadan. Rupanya kita mampu mengerjakannya di dalam Ramadan, sehingga boleh kita katakan bahwa sebetulnya kita di luar Ramadan pun mampu untuk mengerjakan ibadah maksimal sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan. Betapa tidak, sahur itu menjadi tanda bahwa sebetulnya kita mampu bangun lebih awal sebelum sholat subuh, mengerjakan beberapa rakaat sebelum kita sholat subuh, dan beristighfar banyak-banyak di waktu sahur. Dan itu sebagai pertanda bahwa orang menjadi ahlu firdaus itu kan wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur dia banyak beristighfar. Tapi di luar Ramadan barangkali ada di antara kita yang bangunnya pas azan subuh berkumandang saja. Tapi Ramadan lagi-lagi mengajarkan kepada kita sebetulnya kita ini mampu bangun lebih awal dari waktu subuh. Maka Ramadan adalah madrasah untuk kita. Salat tarawih, qiyamul lail, itu kan memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini mampu untuk berdiri lebih lama lagi untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya betapa tidak kalau kita hitung saja salat tarawih misalnya 1 jam.
tambah lagi qiyamul lail. Masjid Al-Uswah itu kan biasa 1 jam juga, sehingga bisa dikatakan bahwa sebetulnya kita ini mampu untuk melaksanakan tahajud kita di luar dari Ramadan kita juga bisa. Dan itu sebagai pertanda bahwa orang itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat tahajud yang dilakukan. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Banyaklah salat tahajud sebagai tambahan ibadah untukmu. Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kita semuanya pada makam yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud. Ramadan juga mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini mampu untuk membaca Quran dan berinteraksi dengan Quran lebih banyak lagi dibandingkan dengan bulan-bulan selain dari Ramadan. Nah, Ramadan ini kan kita rajin baca Quran, tidak serajin di bulan-bulan yang lainnya. Tapi itu lagi-lagi sebagai madrasah, sekolahan untuk kita nanti di luar Ramadan. Sesungguhnya kita itu mampu memprioritaskan waktu kita untuk membaca Al-Quran, karena lagi-lagi bahwa Al-Quran secara keseluruhannya adalah sebagai syafaat untuk kita, tameng untuk kita nanti pada hari kiamat, sebagai kawan yang menemani kita nanti sepanjang perjalanan akhirat kita. Baginda Rasulullah katakan, ini hadis yang sering kita ulang-ulang dalam kajian subuh kita. Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi teman hidup kita nanti di akhirat, akan menjadi tameng kita daripada siksa-siksa akhirat nanti. Ini yang nanti kita akan bahas. Kita lanjutkan kembali bahasan kita pada kitab Fadail Suwaril Quran yang pada perjumpaan lalu kita bahas beberapa hadis dari baginda Rasulullah SAW tentang surah Ali Imran, bahwa kata Rasulullah surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah itu kalau kita baca maka 2 surat itu akan menjadi ghamamatani, akan menjadi awan yang senantiasa menaungi kita nanti pada hari kiamat, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kita akan lewat beberapa surat dan masuk ke surat Al-Mulk dan sampai akhir nanti ke surat Muawwidzatain atau surat An-Nas dan surat Al-Falaq, karena memang ini merupakan perjumpaan terakhir di bulan Ramadan, tapi bukan terakhir mudah-mudahan untuk kajian-kajian nanti di luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan ini merupakan minggu terakhir dari pembahasan Fadail Suwaril Quran, fadilah daripada surat-surat Al-Quran, untuk memotivasi kita agar semakin rajin lagi kita membaca Al-Quran. Walaupun pada intinya bahwa Al-Quran secara keseluruhan itu merupakan fadilah yang luar biasa untuk kita, tapi kita tetap akan menyebutkan beberapa hadis-hadis dari baginda Rasulullah terkait dengan surat demi surat itu memiliki fadilah tersendiri. Surat Al-Mulk yang biasa kita baca, ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan minal qur'ani 30 ayah syafa'at lirajulin hatta ghafara lah. Bahwa di dalam Al-Quran ada 30 ayat yang kalau sering dibaca itu 30 ayat, yaitu surat Al-Mulk, dia akan menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita. Surat Al-Mulk. Makanya di ayat yang lainnya dikatakan bahwa man qara'a suratal di hadis yang lainnya masih diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikatakan man qara'a suratal mulk, man qara'a suratal mulki kulla lailatin ja'at tujadilu an sahibiha. Siapa yang bisa baca surat Al-Mulk setiap malam, maka surat Al-Mulk akan datang kepada kita menjadi tameng kita nanti pada hari kiamat. Tujadil itu akan mendebat nanti malaikat azab pada hari kiamat nanti.
Ketika di alam kubur, dalam hadis yang lainnya dikatakan ketika di alam kubur ada seseorang yang hendak disiksa dari sebelah kanannya, maka surat Al-Mulk hadir di sebelah kanannya dan mengatakan, jangan kau siksa sebelah kanan orang ini karena sesungguhnya tangannya pernah digunakan untuk memegang mushaf dan membaca surat Al-Mulk. Kalau mau disiksa dari arah atasnya surat Al-Mulk kemudian hadir dan mendebat malaikat dan mengatakan, jangan kau siksa bagian mulutnya karena sesungguhnya mulutnya pernah digunakan untuk membaca surat Al-Mulk. Begitu seterusnya. Artinya surat Al-Mulk itu betul-betul menjadi tameng kita nanti pada hari kiamat dari siksa kubur, siksa seluruh akhirat maupun siksa kubur dan siksa-siksa yang lainnya. Ini surat Al-Mulk. Dan baginda Rasulullah SAW senantiasa melazimkan dirinya untuk membaca surat Al-Mulk setiap harinya. Surat Al-Mulk, bahwa surat Al-Mulk itu akan menjadi tameng kita, menjadi penolong kita, menjadi kawan kita nanti sepanjang perjalanan akhirat kita. Kita singkat langsung ke surat Al-Kafirun. Banyak hadis-hadisnya tadi tentang surat Al-Mulk, tapi kita sebutkan beberapanya saja. Surat Al-Kafirun juga merupakan surat yang senantiasa dibaca oleh baginda Rasulullah SAW, dan seringkali Rasulullah itu menutup harinya dan membuka harinya dengan surat Al-Kafirun. Misalnya di 2 rakaat sebelum salat subuh baginda Rasulullah senantiasa membaca surat Al-Kafirun dan surat Qul Huwallahu Ahad. Itu sebelum salat subuh biasanya. 2 rakaat sebelum salat subuh Rasulullah rakaat pertamanya membaca surat Al-Kafirun, rakaat keduanya membaca Al-Ikhlas. Begitu juga dengan salat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib Rasulullah sering melazimkan dirinya membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Begitu juga baginda Rasulullah sering melazimkan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu dibaca ketika mengerjakan salat witir. Sehingga kita tahu rupanya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu merupakan pembebas daripada kesyirikan. Karena dulu sebab turunnya 2 surat ini, surat Al-Kafirun itu turun ketika orang-orang kafir Quraisy mendatangi baginda Rasulullah SAW untuk meminta kepada Rasulullah win-win solution. Sudahlah, kalau tidak ada titik temunya antara orang Quraisy dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah dan mengatakan, Muhammad, kalau begitu biar kami akan menyembah Tuhanmu, tapi dengan syarat tahun berikutnya nanti engkau menyembah Tuhanku. Jadi setahun mereka menyembah Tuhannya Rasulullah, tahun berikutnya Rasulullah masuk ke menyembah agamanya orang-orang Quraisy agar tidak terjadi masalah, katanya. Maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Di akhir daripada surat itu adalah ayat lakum dinukum waliyadin. Seakan-akan surat ini menjadi pembebas daripada segala kesyirikan, bahwa kita umat baginda Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah baca setiap harinya, menjadi motivasi bagi kita agar kita tidak menyeleweng daripada ajaran agama Islam, tetap menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kan turun kepada baginda Rasulullah ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sih Tuhannya Muhammad itu. Ya Muhammad, siflana rabbak. Muhammad, ceritakan kepada kami bagaimana bentuk Tuhanmu. Atau dalam hadis yang lainnya dikatakan, ada orang-orang dulu itu menganggap bahwasanya namanya Tuhan itu punya keturunan. Tuhan itu ya ada bapaknya, Tuhan itu ada ibunya, Tuhan itu ada bentuknya. Sehingga gambaran yang ada pada benak mereka itu, ketika datang Rasulullah SAW, mereka mau Tuhan yang dibawa oleh Muhammad juga serupa dengan Tuhan mereka.
ada keturunannya. Maka ketika Rasulullah datang dengan membawa agama yang satu Tuhannya, yang mereka tanyakan, Muhammad, Tuhanmu keturunannya bagaimana? Ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Rasul, nasab Tuhanmu itu seperti apa? Wahai Muhammad, nasab Tuhanmu seperti apa? Atau di hadis yang lainnya, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, gimana itu? Ceritakan bentuk Tuhanmu itu seperti apa? Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Katakan dia Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini surat Al-Kafirun, ada hadisnya an Furwah bin Nufal annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi. Seorang sahabat, lagi-lagi sahabat itu kalau datang kepada Rasulullah bertanya sesuatu pertanyaan yang belum ditanyakan oleh sahabat yang lain. Ini Furwah bin Nufal ini bertanya kepada Rasulullah tentang apa Rasul? Bacaan yang harus saya baca sebelum saya tidur. Rasul, ajarkan kepadaku satu bacaan yang harus saya baca sebelum saya tidur. Apa kata Rasulullah? Jawaban dari Rasulullah, qal iqra qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, sesungguhnya itu melepas diri kita daripada segala kesyirikan. Artinya kita tidur dalam keadaan bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan janjinya siapapun di antara kita yang meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan dibangkitkan insyaallah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kafirun sebagai pertanda bahwa kita ini terlepas dari segala kesyirikan, bukan hanya dibaca tapi kita pahami betul maknanya, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Tuhan yang satu. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu surat Al-Kafirun. Ada lagi hadis dari baginda Rasulullah tentang surat Al-Kafirun. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Qur'an. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, sesungguhnya surat itu sama dengan 1/4 Al-Quran. Nah, 1/4 berarti kita baca 4 kali, sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Kalau nanti kita temukan setelah ini kita belajar tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu sama dengan sulusul Quran, 1/3 Al-Quran. Kita baca surat Al-Ikhlas sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. 3 kali kita baca surat Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Surat Al-Kafirun 4 kali kita baca sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Tapi lagi-lagi kalau kita bandingkan antara membaca surat Al-Kafirun 4 kali dan menghatamkan Al-Quran, pahalanya mana yang lebih banyak? Kalau pahala menghatamkannya sama, tapi pahala membaca 1 huruf demi huruf di dalam Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, jelas menghatamkan Al-Quran pahalanya lebih banyak. Karena baginda Rasulullah mengatakan bahwa 1 huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu kan 10 kebaikan. Kalau surat Al-Kafirun kita baca 4 kali, jumlah hurufnya tidak sama dengan jumlah huruf 1 Al-Quran secara penuh. Artinya Bapak Ibu, menghatamkan Al-Quran dengan 4 kali kita membaca surat Al-Kafirun itu pahalanya sama, menghatamkan Quran. Tapi membaca Al-Quran huruf demi huruf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan kita khatam Quran dengan hanya membaca surat Al-Kafirun 4 kali atau surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, takutnya nanti ada yang bertanya, Ramadan ini khatam berapa kali? Jawab, berkali-kali saya khatam Quran. Gimana cara menghatamkan Quran berkali-kali? Saya baca surat Al-Kafirun terus sama surat Al-Ikhlas sehari lebih dari 3 kali. Kata Ustaz, sama pahalanya dengan menghatamkan Quran. Betul. Tapi baca huruf demi hurufnya itu menghatamkan, menghabiskan Al-Quran, pahalanya tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas dan 4 kali surat Al-Kafirun tadi.
Itu artinya surat Al-Kafirun ini sama dengan 1/4 Al-Quran. Hadis sahih. Sekarang masuk kita ke surat Al-Ikhlas. Ini luar biasa surat Al-Ikhlas ini, Bapak Ibu. Allah itu kalau cinta dengan seseorang itu pasti akan memudahkan kita membaca surat Al-Ikhlas. Karena rupanya surat Al-Ikhlas itu sebagai pertanda bahwa Allah cinta dengan kita. Hadis yang pertama, ada seorang laki-laki yang diutus oleh baginda Rasulullah dalam sebuah peperangan, dia menjadi komandan perang. Tapi ketika dia menjadi komandan perang, rupanya dia juga mengimami para sahabat. Tapi ketika dia mengimami para sahabat, yang dibaca adalah hanya surat Al-Ikhlas. Atau disebutkan dia baca surat Al-Fatihah, jadi imam baca surat Al-Fatihah, selepas daripada surat Al-Fatihah dia baca surat-surat yang lainnya yang mudah bagi sahabat tadi, tapi selalu diakhiri dan ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Misalnya dia baca surat Al-Fatihah, kemudian dia baca surat At-Tin misalnya. Setelah surat At-Tin selesai dibaca, dia tetap menutupnya dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, terus seperti itu. Dan itu dibaca setiap rakaat. Setiap membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek atau surat-surat yang mudah bagi sahabat tadi, selalu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Sehingga ada seorang sahabat, para sahabat yang lainnya yang menjadi makmum daripada sahabat tadi, ingin menanyakan hal tersebut kepada baginda Rasulullah. Pulang dari peperangan, di antara mereka melaporkan kepada Rasulullah, Rasul, fulan yang engkau utus sebagai komandan perang dan menjadi imam kita pada setiap salat 5 waktu, dia seringkali membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan dia selalu menutup bacaan suratnya, bacaan rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah tidak langsung menyalahkan sahabat tadi, tapi Rasulullah kemudian bertanya coba tanyakan kepada sahabat tadi, kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia senantiasa membaca surat Al-Ikhlas tadi? Saat ditanyakan jawaban daripada sahabat tadi, kata sahabat tadi, innaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Saya suka dengan surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya adalah tentang sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Al-ahad itu sifat Allah. As-samad sifat Allah juga. Lam yalid wa lam yulad sifat Allah juga. Dan sahabat tadi bilang, saya suka dengan sifat Allah yang tertera dalam surat Al-Ikhlas tadi. Maka kemudian baginda Rasulullah katakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas justru membuat dirimu masuk ke dalam surga. Atau dalam hadis yang lainnya sama serupa juga, ada ketika itu seorang sahabat yang mengimami orang selalu membaca surat Al-Ikhlas. Ini memotivasi kita untuk baca surat Al-Ikhlas terus. Berarti benar apa yang dilakukan sama bapak-bapak sama ibu-ibu ya, setiap salat sunnah bacanya surat Ikhlas terus. Tapi ini memang ada seorang sahabat yang bacanya surat Ikhlas terus dia. Saat ditanya kenapa kok yang dibaca surat Ikhlas terus gitu kan, kata sahabat tadi, saya membaca surat Al-Ikhlas itu karena kecintaanku terhadap surat Al-Ikhlas. Kata Rasulullah, akhbirhu bi annallaha yuhibbuhu. Katakan kepada orang yang sering baca surat Al-Ikhlas, sesungguhnya Allah juga cinta terhadap orang tadi. Biasa. Allah kalau sudah cinta kan Masya Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa innallaha idza ahabbal abda nada Jibril. Allah kalau cinta dengan seorang, Allah akan panggil malaikat Jibril dan mengkonfirmasi bahwa Allah cinta kepada orang tadi. Malaikat Jibril kemudian turun ke langit dan mengatakan kepada penduduk langit bahwa Allah cinta kepada si fulan. Aku pun cinta kepada jamaah Masjid Al-Uswa. Kalian semuanya harus cinta kepada si fulan. Penduduk langit semuanya turun
ke atas muka bumi ini dan mengkonfirmasi kepada seluruh penduduk bumi bahwa Allah cinta, malaikat Jibril juga cinta, dan penduduk langit pun cinta kepada si fulan, maka kalian cintailah si fulan ini. Makanya kecintaan Allah itu mengundang kecintaan alam semesta. Sehingga betul, cinta Allah itu tandanya adalah kita dipermudah oleh Allah untuk pertama meninggalkan maksiat. Cinta Allah itu tandanya kita dipermudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Artinya kalau kita setiap hari ini kok pengennya buat baik terus, itu tanda bahwa Allah sedang cinta dengan kita. Atau barangkali ada satu kemaksiatan yang sudah kita rencanakan, rencananya sudah matang, tapi rupanya Allah gagalkan, Allah batalkan. Itu juga tanda bahwa Allah sedang cinta dengan kita. Akhirnya kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, ada tadi adkhalakal jannah, Allah akan mudah saja menggiring kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Ikhlas tadi membuat kita surat Ikhlas tadi membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Menarik, ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi, meninggal dunia ketika berada di Madinah Munawwarah. Ketika beliau meninggal dunia, Madinah itu suasananya tidak biasa, mendung, redup, tapi tidak hujan juga. Gerimis iya, sedikit-sedikit gerimis. Tidak panas yang menyengat. Anginnya sepoi-sepoi. Kata baginda Rasulullah, ini suasana Madinah tidak biasa, bukan karena cuacanya, tapi karena ada 70.000 malaikat yang datang mendoakan kematian si fulan. Mendoakan Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, itu apa amalannya kok bisa-bisanya didoakan oleh 70.000 malaikat ketika kematian si fulan tadi? Wa fi madzaka ya Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh si fulan itu? Kata Rasulullah, innahu yuksiru min qiraati suratil Ikhlas lailahu wa naharahu qiyamahu wa qu'udahu. Sesungguhnya si fulan itu sering membaca surat Al-Ikhlas, baik paginya, petangnya, berdiri atau duduknya, zikir andalannya adalah surat Ikhlas. Boleh kita tambah itu Bapak Ibu, untuk zikir andalan kita bukan hanya sekedar berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan zikir-zikir yang lainnya. Rupanya surat Al-Ikhlas juga kalau kita baca itu menjadi zikir kalau itu menjadi zikir andalan, malaikat datang pada hari kematian kita mendoakan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh baginda Rasulullah, 70.000 malaikat berdoa mendoakan kita. Kalau saja Rasulullah berkata kepada kita semuanya, orang yang meninggal dunia disolati, yang menyolatinya itu tidak kurang dari 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, aujabat lahul jannah, katanya. Orang ini wajib masuk surga. Siapa? Orang yang meninggal dunia, yang salat jenazah kepada orang tersebut lebih dari 40 orang. 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan, maka wajib bagi orang tersebut masuk ke surga. Tapi hadis ini jangan kemudian kita ambil kesimpulannya, oh berarti hadis ini kita nanti kalau ada orang meninggal dunia yang salat 40 saja. Jangan, lebih dari 40 bagus, Pak. Karena takutnya 40 itu satu di antara mereka ada yang masih main dukun gitu kan. Karena syaratnya tadi 40 orang tidak mensekutukan Allah, mensolati jenazah seseorang, maka wajib bagi orang tersebut masuk ke surga. Ini orang yang tidak mensekutukan Allah. Apalagi dengan malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat tadi mendoakan orang yang meninggal dunia. Bagaimana caranya? Sering-sering membaca surat Al-Ikhlas. Jadikan surat Al-Ikhlas ini sebagai zikir harian dan zikir andalan kita. Surat Al-Ikhlas luar biasa. Tapi dikatakan dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah itu, siapa yang bisa baca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumahnya,
nafatal faqra minhu wa min ahlihi wa min jiranihi. Yang bisa baca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Ini kan tantangannya kan luar biasa. Kalau keluar rumah kita baca doa itu sering. Karena kadang-kadang di benak kita ini kalau keluar rumah takutnya ada musibah di luar rumah sana gitu. Sehingga sering kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah keluar rumah. Tapi jarang ada orang yang masuk rumah itu baca doa karena pikiran sudah siap-siap, sudah sebelum kita masuk rumah kadang-kadang pikiran sudah masuk dulu itu ke dalam rumah. Padahal orang yang baca doa sebelum masuk ke rumahnya itu menghindarkan kita daripada godaan setan yang ada dalam rumah kita. Justru setan itu lari dari rumah kita tuh. Ditambah lagi kalau bisa kita menambah dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Kata baginda Rasulullah, yang bisa baca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumahnya, nafatal faqra minhu wa min ahlihi wa min jiranihi, akan dihindarkan daripada kefakiran orang tersebut, anak-anaknya, keluarganya, dan tetangganya. Tetangganya pun kecipretan itu. Siapa? Orang yang bisa baca surat Ikhlas sebelum masuk rumahnya. Surat Al-Ikhlas karena memang begitu dahsyat fadilah daripada surat Al-Ikhlas, yang dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu 1/3 daripada ayat Al-Quran. Rasulullah bertanya kepada para sahabat di malam hari, ayajizu ahadukum an yakhtimal Qur'ana fi lailatin? Kenapa kalian semuanya tidak mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, kata Rasulullah. Orang sahabat kemudian bertanya, bagaimana kita bisa menghatamkan Quran, Rasulullah? Rasul bilang, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bacalah Qul huwallahu ahad, sesungguhnya ia sama dengan 1/3 Al-Quran. Itu surat Al-Ikhlas. Kemudian surat Muawwidzatain atau surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu menjadi pelindung kita di waktu pagi dan di waktu petang. Dan itu baginda Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kita untuk membaca 3 surat Qul jadi di pagi hari. Kalau di pagi hari kita baca, Allah akan lindungi kita sampai sore hari. Sore hari kita baca, Allah akan lindungi kita sampai pagi hari. Dan di akhir bahwa kata Rasulullah, yang membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas di pagi hari, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya sepanjang harinya itu. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, merupakan penutup daripada kajian kita tentang Fadail Suwaril Quran, fadilah daripada surat-surat Al-Quran, yang tadi kita tutup dengan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa membaca surat-surat di dalam Al-Quran, karena sesungguhnya yang akan menemani kita pada hari kiamat nanti tidak lain dan tidak bukan kecuali bacaan Al-Quran kita dan amal soleh kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat melakukan sholat tarawih. Iya. 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 Al-Qadar. Kemudian yang kedua bagian lain. Kemudian dua kan? Ya, berikutnya. Surat Al-Qadar.
Al-Fatihah. Doa iftitah. Ya. Oh, iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi, surat Al-Qadar itu sedang sering dibaca oleh para imam kita, terkhusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini kan. Bukan hanya di Masjid Al-Uswah, tapi di berbagai masjid itu yang dibaca adalah surat Al-Qadar. Apakah memiliki keistimewaan tersendiri? Sebetulnya hadis dari baginda Rasulullah, sepengetahuan kami, Pak, sepengetahuan kami, surat Al-Qadar itu tidak memiliki keutamaan tersendiri, tapi kecuali surat Al-Qadar itu sebagai pengingat kita bahwa kita sedang berada di akhir 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan ada satu malam yang luar biasa yang disebutkan dalam surat Al-Qadar tadi. Harapannya mudah-mudahan kita tidak terlena dengan malam-malam kita, sehingga sering dibaca surat Al-Qadar itu memotivasi kita untuk mendapatkan ayat yang ketiganya tadi, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Barangkali seperti itu, Pak. Cuma terkait dengan fadilahnya, apakah ada fadilahnya kita sering baca surat Al-Qadar itu akan mendapatkan Lailatul Qadar? Itu wallahu a'lam, kami belum menemukan hadisnya. Mungkin ada, tapi karena kefakiran kami belum pernah mendapatkan. Tapi lagi-lagi tadi bahwa di banyak masjid sering mengulang surat Al-Qadar itu untuk memotivasi kita bahwa pada 10 malam terakhir ini ada malam yang luar biasa, namanya malam Lailatul Qadar, sebagai pengingat saja gitu, sebagai pengingat bagi kita. Itu kira-kira Pak. Jadi adapun fadilahnya kami belum tahu, kami tak tahu. Bukan berarti tak ada, pasti ada. Mungkin ada, cuma karena kefakiran kami tak tahu. Surat Al-Qadar. Kemudian apa namanya? Ya, sebagai seorang makmum, itu memang ada hadis dari baginda Rasulullah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salatnya tidak sah kecuali seseorang itu membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana kita sebagai makmum ini baca surat Iftitah saja belum selesai? Rupanya imamnya sudah ruku gitu kan. Baca doa Iftitah saja belum selesai, rupanya imamnya sudah ruku. Nah, menurut imam yang tiga, Imam Ahmad, Imam Malik, sama Imam Abu Hanifah, Al-Fatihahnya makmum itu cukup dengan Fatihahnya imam. Sehingga kalau imamnya baca surat Al-Fatihah, sah bagi kita untuk mengikuti imam tadi. Tapi madhab Imam Syafi'i, kita harus membaca surat Al-Fatihah, walaupun tidak terkejar itu bacaan surat Al-Fatihahnya. Kapan kita baca surat Al-Fatihah? Selesai imam membaca surat Al-Fatihah. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Imam baca yang lain, kita baca surat Al-Fatihah. Walaupun kita baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, imamnya rupanya Allahu Akbar, tak jadi masalah. Yang penting kita sudah memulai membaca surat Al-Fatihah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi tiga mazhab yang lainnya mengatakan bahwa Fatihahnya makmum itu cukup dengan Fatihahnya imam saja. Lalu bagaimana dengan imam yang membaca surat Al-Fatihahnya itu satu nafas? Nah, kami nggak bisa kami contohkan itu, tak kuat dengan satu nafas gitu kan. Kalau memang bacaannya bagus, ya sebetulnya kan anjuran dari Al-Quran itu kan warattilil Qur'ana tartila gitu. Baca Al-Quran itu secara tartil, jelas. Ya, kalau dilajukan baca Al-Fatihahnya, tapi makharijul hurufnya benar, bacaannya benar, maknanya tidak berubah dengan membaca satu nafas saja, misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Baru 3 ayat saja tak kuat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Misalnya seperti itu, Pak. Kalau memang sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan bacaannya, maka tidak menjadi masalah tadi kan.
Tapi lagi-lagi wa qumu lillahi qanitin katanya kan. Berdirilah di hadapan Allah itu dengan khusyuk. Bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan kalau bacanya tadi ngebut gitu kan? Kalau bacanya satu nafas tadi gitu kan? Akhirnya tidak dapat kekhusyuan kalau seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau secara hukum sah atau tidak, yang penting surat Al-Fatihahnya dibaca, dan itu merupakan rukun daripada sholat kita. Kalau surat Al-Fatihah tidak dibaca tidak sah. Tapi kalau surat Al-Fatihahnya dibaca dan bagus itu bacaan surat Fatihahnya, maka sah-sah saja. Gitu Pak. Ayo Pak, ayo teman. Nah. Iya. 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 Iya betul, betul, betul. Cepat. Iya Pak. Ya Masya Allah. Itu kan hadis yang belum lama kita bahas itu kan, bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah itu sebetulnya kita sedang komunikasi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah. Hamadani abdi ar-rahmanir rahim, majadani abdi asna alayya abdi. Jawaban dari Allah itu tidak bisa kita nalar sebagaimana orang menjawab kita gitu. Kalau orang menjawab kita kan ya butuh waktu untuk menjawabnya. Tapi ketika Allah jawab itu kan kita tak tahu bagaimana cara Allah menjawabnya gitu kan. Tapi yang jelas itu menjadi pelajaran untuk kita bahwa sebetulnya baca surat Al-Fatihah itu ya harus tartil. Tapi juga kita tidak harus menunggu jawaban dari Allah. Mana nih Allah kok belum jawab juga nih. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh Allah ini kan di luar daripada kemampuan kita untuk memikirkannya. Bagaimana cara Allah menjawabnya itu. Kemudian anjuran kita berdoa di sujud terakhir kita gitu ya. Itu kan hanya anjuran. Dan baginda Rasulullah katakan bahwa sesungguhnya kondisi paling dekat seorang hamba kondisi seorang hamba itu dekat dengan Allah itu yaitu ketika orang itu sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a, kata Rasulullah. Ketika sujud itu kita sedang dekat dengan Allah, maka banyaklah kita doa ketika sujud. Itu anjuran yang tidak sampai masuk dalam kategori wajib. Sehingga kalau mau berdoa silakan, tidak berdoa pun tidak menjadi masalah. Yang penting sujud dengan tumakninanya. Karena mohon maaf, bacaan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu kan hanya untuk mengukur tumaknina kita. Tidak menjadi syarat kita, tidak menjadi syarat wajib seseorang itu ruku harus membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika seorang ruku tanpa membaca apa-apa, tapi dia tumaknina, sah atau tidak? Sah. Nah, kalau kita mau bicara tentang kesahan, tapi lagi-lagi Rasulullah mengajarkan kita untuk bertasbih. Karena kata Rasulullah, ketika ruku itu fa'aksiru fihi tasbih, perbanyaklah bertasbih. Aksiru, perbanyak, itu anjuran dari Rasulullah, tidak masuk dalam kategori wajib untuk membacanya. Begitu juga dengan bertasbih dan berdoa ketika sujud. Lagi sujud terakhir tadi itu anjuran dari Rasulullah. Alangkah baiknya kita berdoa ketika sujud karena saat itu Allah sedang dekat betul dengan kita. Jadi kalau kita tak berdoa sebetulnya tak jadi masalah. Apalagi salat tarawih ini kan jadi favorit, kalau lebih cepat lebih banyak jamaahnya itu biasanya kan. Dan ya tadi itu kan melihat daripada kondisi jamaah juga. Tidak semua yang sholat tarawih itu orang yang kosong malam harinya. Ada penjual juga, ada pedagang juga yang barangkali dia sempatkan dirinya untuk sholat tarawih gitu kan. Nanti baru dibuka setelah selepas sholat tarawih. Kalau lama juga semua sunnahnya dilakukan oleh imam, ya sulit nanti para pedagangnya mau dagang, atau orang yang punya kerjaan di malam hari kan dia memaksakan dirinya untuk sholat itu, ya paling tidak kita ringkas sajalah sholat-sholatnya itu. Begitu kira-kira Pak ya. Cukup Pak ya? Cukup. Terima kasih banyak. Ibu-ibu ada yang bertanya Bu? Tak ada?
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.